Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Adit Saputra, mahasiswa Universitas Sibar Asia dengan NIM 2304 0101 1005. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah agama kelas IF 301. Sini saya mengambil tema kerukunan umat beragama, dinamika, implementasi, dan refleksi kritis. Bhinneka Tunggal Ika, fakta sosiologis, bukan sekadar slogan. Indonesia adalah mozaik manusia yang kompleks. Keberagaman etnis, ras, dan 6 agama resmi adalah realitas yang harus dikelola setiap hari. Basis konstitusional, negara menjamin kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Resiko inherent tanpa harmoni potensi konflik horizontal sangat tinggi. Untuk tujuannya menjadikan kerukunan sebagai pilar stabilitas nasional. Kemudian untuk titik temu teologis, konvergensi nilai kemanusiaan, setiap agama memiliki doktrin unik, namun bermuara pada satu misi, kedamaian dan keselamatan. Yang pertama ada Islam, yaitu rahmatan lil alamin dan lakum dinukum waliyadin. Kemudian untuk Kristen dan Katolik ada kasih atau hukum utama. Kemudian untuk Hindu ada Tatwam Asih, artinya empati mendalam. Kemudian ada agama Konghucu, Ren, atau keselarasan hubungan. Dan terakhir ada Buddha, Metta dan Karuna, yaitu cinta kasih. Selanjutnya untuk perspektif sosiologis, perekat atau eh, pemecah. Definisi rukun, ketiadaan, pertengkaran, kebersamaan hati, dan kesepakatan atau KBBI. Pertama, fungsi integratif, social glue atau perekat sosial. Kemudian fungsi disintegratif, potensi konflik atau pemecah belah. Untuk tujuannya sosial kohesif, kohesi sosial, sebuah modus vivendi di mana interaksi berjalan tanpa gesekan berarti. Selanjutnya untuk arsitektur kebijakan, trik kerukunan umat beragama, panduan dasar kebijakan Kementerian Agama untuk menjaga stabilitas. Yang pertama, kerukunan internal, harmoni dalam satu agama, misal NU dan Muhammadiyah. Kuncinya perbedaan tafsir bukan alasan perpecahan. Yang kedua, kerukunan antar umat, hubungan kolaboratif lintas iman. Kunci fokus pada common ground kemanusiaan. Yang ketiga, kerukunan dengan pemerintah, sinergi hukum dan fasilitas. Kuncinya umat menaati hukum, negara menjamin perlindungan. Kemudian untuk kearifan lokal, benteng pertahanan organisasi, implementasi di akar rumput seringkali lebih kuat daripada aturan formal karena berakar pada tradisi leluhur. Yang pertama, Maluku Pelagandong, ikatan persaudaraan sejati antar dua negeri berbeda agama, saling bantu pembangunan rumah ibadah. Yang kedua, Jawa Tepal Seluro, konsep prime sosial, sikap tenggang rasa untuk menjaga perasaan orang lain agar tidak terjadinya konflik terbuka. Yang ketiga ada Bali, yaitu ngejot, tradisi antar makanan lintas agama, Hindu sampai Muslim saat hari raya sebagai simbol dari persaudaraan. Kemudian untuk pendidikan laboratorium ini kehidupan sosial, membentuk persepsi sejak dini, kurikulum, integritas, moderasi beragama dalam PPKN dan agama. Perbedaan diajarkan sebagai sunatullah. Kemudian yang kedua, budaya inklusif,
tata tertib non-diskriminatif, menghormati waktu ibadah semua agama. Kemudian program lintas iman, outing kelas ke rumah ibadah lain untuk membangun encounter atau perjumpaan langsung. Kemudian yang terakhir goalnya memecah prasangka dan stereotip. Disrupsi digital, paradok konektivitas teknologi memudahkan dialog namun menjadi inkubator intoleransi. Yang pertama ada echo chambers, ruang gema. Algoritma memperkuat confirmation bias. Kita hanya mendengar suara yang serupa. Yang kedua ada hoax dan disinformasi. Isu agama sebagai komoditas. Engagement memicu kemarahan masa sebelum verifikasi. Yang ketiga, ujaran kebencian, anonimitas, memicu komentar rasis atau sektarian yang tidak diucapkan di dunia nyata. Kemudian tantangan ideologis dan politis, radikalisme dan ekstremisme. Yang pertama menolak konsep nation states. Yang kedua menganggap demokrasi sebagai sistem togut. Eh, yang ketiga memandang kelompok lain sebagai musuh, bukan mitra dialog. Kemudian politisasi agama atau politik identitas. Yang pertama agama dijadikan vote getter, alat dulang suara. Yang kedua membelah masyarakat dengan garis demarkasi iman. Yang ketiga untuk dampaknya luka sosial akibat polarisasi bertahan lama pasca pemilu. Untuk refleksi kritis, kerukunan semu dan substantif. Apakah kita benar-benar rukun atau hanya menahan diri? Untuk yang pertama, kerukunan semu atau pseudo, konflik diredam secara represif, yang penting aman. Yang kedua, menyimpan bara api atau prasangka. Kemudian, minoritas dipaksa menjaga perasaan mayoritas. Selanjutnya, kerukunan substantif. Yang pertama, ada dialog yang setara tulus dan saling memperkaya. Yang kedua, perbedaan tidak ditakuti tapi dirayakan. Contohnya model Pela Gandong. Kemudian untuk kesimpulannya, sebuah proyek yang belum selesai, kerukunan bukan kondisi statis, melainkan dinamika yang harus terus diperjuangkan. Dari pendidikan kritis, literasi digital sebagai kunci melawan radikalisasi, kemudian shift in dialogues, dari hotel berbintang menuju dialog of life di akar rumput. Kemudian yang terakhir ada mindset, perbedaan adalah rahmat yang memperkaya peradaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.